Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di pagi hari ini, di Selasa pagi ini. Tentu ini adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Mari kita yang mensyukuri kebaikan Allah ini, kita bersedia menerima firman Tuhan lewat bacaan Alkitab dan perenungannya di saat ini. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Berkat memberikan kami kekuatan dan semangat untuk menikmati kehidupan yang Engkau anugerahkan, tetap setia kepadamu. Berkati kami di hari ini Tuhan dengan firman-Mu, agar lewatnya kami dimampukan untuk mengkaryakan diri kami seperti yang Tuhan inginkan demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Selasa pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes 6 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 21. Bagian Alkitab dibacakan demikian. Yesus berjalan di atas air, dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudaraku, tema renungan kita di pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat. Tetaplah menggayung, Kristus menyibak masalah dari dalam badai. Saudaraku, saya akan mengawali renungan pagi ini dengan satu pujian yang tentunya sudah sangat kita kenal bersama lagu ini. Jika ada yang ingin bernyanyi, mari kita sama-sama bernyanyi lagu ini di tengah ombak. Ya. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir tergilas tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Yesus perhatikan kehidupan setiap orang. Ia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa.
Saudaraku, kalau kita melihat tema renungan kita, lalu kita hubungkan dengan bacaan Alkitab kita, lalu kita bawa ke lirik lagu yang disyairkan tadi, maka kita akan lihat benang merahnya di sana atau keterkaitannya atau hubungannya satu dengan yang lain. Bahwa dalam badai seperti apapun yang menerpa kehidupan kita, ketika kita mengimani Yesus dan berjalan bersama dengan Yesus, kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Artinya, kita tidak akan binasa. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai memperkuat iman kita akan Yesus. Bahwa Yesus itu akan menjadi penolong kita tepat pada waktunya. Itu yang dialami oleh para murid dalam bacaan kita. Ketika mereka ada di tengah danau dan berhadapan dengan gelombang yang besar, tiba-tiba Yesus datang menghampiri dan masuk ke dalam kehidupan mereka, menjadi bagian bersama dengan mereka. Dan dikatakan di akhir bacaan kita, mereka tiba di pantai tempat di mana mereka tuju. Nah, ini artinya saudaraku, badai gelombang yang menghantam perahu mereka tidak menenggelamkan mereka. Itu karena mereka ada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, mungkin cerita hidup kita berbeda dengan apa yang dialami oleh para murid dalam bacaan kita. Badai yang kita hadapi di masa sekarang ini, kita bisa katakan itu peristiwa alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung Merapi, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang kemudian juga mengancam kita, seperti adanya virus corona. Nah, mau dikatakan dalam firman pagi hari ini saudaraku, kendati pun itu ada di antara kita, mari kita aminkan ketika kita bersama dengan Tuhan Yesus, kita tidak akan terjebak di dalamnya. Artinya kita tidak akan jatuh di dalam kehancuran bersama dengan berbagai peristiwa alam yang terjadi. Karena Tuhan menolong kita, Tuhan menopang kita, Tuhan memberkati kita. Tidak sedikit saudaraku orang yang terpapar virus corona, tapi ketika dia mengandalkan Tuhan, dia mendapatkan apa yang terbaik dari Allah, yaitu kesembuhan. Dan kendati pun mungkin dia tidak sembuh dari virus corona, tapi dalam proses dia mengalami perawatan pengobatan di masa-masa COVID, dia tetap ada dengan imannya kepada Kristus, juga itu keselamatan buat dia. Jadi tidak ada yang salah di dalam Tuhan saudaraku. Ketika kita bersama dengan Tuhan, apakah kita masih diberikan kesembuhan dan hidup, atau mungkin kita diambil dari kehidupan ini, orang bilang meninggal, ya, tidak ada yang salah, karena peristiwa meninggalnya kita justru membawa kita kepada sorga. Apakah itu sesuatu yang tidak menyenangkan? Pasti itu sesuatu yang menyenangkan. Karena kita berpindah dari kehidupan yang fana dan berada di kehidupan yang bakar. Nah, mari saudaraku, lewat lagu yang disampaikan tadi, yang mengatakan bahwa Tuhan mengenal hati kita. Ya, persoalannya kita mau nggak beri hati kita untuk Tuhan, supaya Tuhan semakin mengenal kita. Ya, beri hati kita, Tuhan akan lawati kita saudaraku, di tengah situasi apapun, ya. Dan lawatan Allah itu berkat sempurna untuk saudara dan saya, ya. Mari kita melangkah meninggalkan hari ini tetap dengan iman dalam Kristus, karena kita percaya dalam badai seperti apapun, ketika kita bersama dengan Kristus, kita dimenangkan. Karena firman Tuhan sudah berkata, jika engkau di pihak Allah, maka tidak akan ada lawanmu. Ini firman yang hidup. Mari kita nyatakan kekuatan iman kita dalam menghadapi dan menjalani kehidupan ini, tetap dalam Kristus, karena Kristuslah penolong kita. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan pengertian kepada kami untuk tidak meninggalkan Engkau. Karena Engkau selalu ada untuk kami di waktu yang tepat, seperti yang dialami para murid. Ketika mereka ada di tengah danau dan menghadapi badai, mereka tidak mengalami sesuatu yang
menenggelamkan mereka, tapi karena Kristus ada bersama dengan mereka, mereka ditibakan di pantai tempat di mana mereka tuju, dan semua itu berkat bagi mereka. Biarlah ini menjadi iman kami Tuhan, menjadi semangat kami untuk terus percaya dalam Tuhan. Tidak ada yang sia-sia, tapi selalu menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami melangkah hari ini dalam nama-Mu demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.